Semangat pagi, pagi, pagi. Kalau ngomongin dilema integritas, pasti banyak ditemukan, termasuk praktik pelanggaran integritas di dunia pendidikan dalam hal ini di sekolah. Mulai dari tenaga pendidik yang tidak disiplin waktu dalam mengajar, atau dalam penerimaan siswa baru ada tekanan kepada sekolah agar mau menerima siswa yang tidak sesuai kualifikasi. Atau praktik gratifikasi dalam proses akreditasi sekolah, hingga perilaku siswa yang tidak mencerminkan nilai-nilai anti korupsi. Namun, dengan tekad yang kuat, para kepala sekolah dan pengawas ini berupaya keras untuk disiplin dan berani menegakkan integritas dalam setiap laku kehidupan termasuk di sekolah. Disiplin dan berani adalah kunci. Saud Situmorang dalam paparannya di materi integritas mengatakan bahwa integritas tidak bisa berdiri sendiri, namun berada dalam circle, artinya dimulai dari pimpinan. Para kepala sekolah dan pengawas harus menjadi garda terdepan dalam penegakan integritas, menjadi role model seperti prinsip taman siswa, ing ngarso suntulodo, ketika di depan memberikan contoh. Keteguhan dan kekuatan menjaga integritas dimulai ketika keputusannya menentukan seorang siswa yang tidak naik kelas berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ternyata siswa tersebut adalah anak seorang lurah dan pengusaha kaya raya. Hal ini diketahui ketika pada satu sore datang seorang tamu yang menyatakan bahwa mohon anak saya diluluskan dan saya bersedia memberikan sepeda motor ini, sambil lurah tersebut menunjukkan kunci sepeda motor dan akan diletakkan. Apa yang dilakukan? Beliau menolak. Beliau menolak. Kemudian lurah ini terus meyakinkan, orang tua siswa tadi terus meyakinkan, tolonglah saya, anak saya harus naik kelas karena sebentar lagi dia akan saya daftarkan menjadi polisi dan kami sudah menyiapkan sejumlah uang, tolonglah dinaikkan. Sebagai hal tersebut tentu saja muncul gejolak atau dilema integritas untuk mau menerima karena membutuhkan sepeda motor. Di sisi lain hati nuraninya bertentangan. Ujian terus berlanjut, tidak menjadi wali kelas, kemudian tes kenaikan pangkat terhambat, tapi tidak ada kata lelah dan tidak ada kata lengah untuk menyuarakan integritas. Cerita ini mengingatkan saya pada sebuah kalimat bijak Sayyidina Ali bin Abu Thalib, angin berhembus tidak untuk menjatuhkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Salam integritas dari Yogyakarta menuju Indonesia. Ketika kita memiliki integritas diri yang tinggi, orang-orang di sekitar kita dapat melihatnya melalui tindakan, kata-kata, keputusan, metode yang kita lakukan, serta hasil yang kita dapatkan. Analoginya, ketika kita menjadi pribadi yang utuh dan konsisten, maka dimanapun dan apapun kondisinya, diri kita hanya ada satu. Kita tidak akan pernah meninggalkan bagian diri kita dalam kondisi lain. Karena kita telah menjadi pribadi yang konsisten. Dengan kata lain, Anda selalu menjadi diri Anda sendiri sepanjang waktu. Ketika seseorang tidak lagi merasa memiliki harga diri, persahabatan, stabilitas keuangan, atau juga nilai-nilai kehidupan positif, maka dia sangat berpotensi bertindak dan bersikap tanpa integritas. Dan sebaliknya, seseorang dengan harga diri yang tinggi, rasa syukur dengan keadaan keuangan, nilai-nilai kehidupan positif sebagai sistem pendukung moral yang kuat, dan kemampuan dirinya hidup dalam keseimbangan pribadi dan sosial yang kuat, maka dia sangat berpotensi untuk hidup dengan integritas pribadi yang tinggi.
Integrity is the choice between what's convenient and what's right. Integritas itu pilihan antara kenyamanan dan kebenaran. Ketika tanda terima kasih dari rekanan dihantarkan di depan mata, namun tak kuasa berkata apa-apa karena semesta memaksa menerima. Atau ketika tanpa diminta segepok uang diselipkan di saku celana. Tak tahu harus bagaimana walau hati kecil berkata sesuatu yang salah pastilah tak berkah. Integrity is doing the right thing even when no one is watching. Integritas itu melakukan sesuatu yang benar walaupun tak ada yang memperhatikan. Harus berbuat apa ketika harga yang ditawarkan mitra terlalu mengangkasa, namun terpaksa menerima karena berbagai alasan yang mengada-ngada? Harus berbuat apa ketika sejumlah rupiah dihantarkan ke rumah demi sebuah perbaikan nilai untuk syarat melanjutkan sekolah? Dilema integritas itu nyata terjadi, namun tetaplah setia kepada hati nurani, karena sejatinya kejujuran tak bisa dibeli dengan apapun, berapapun, sampai kapanpun. Apa pentingnya berbicara integritas di masa kini? Perilaku membelakangi nurani. Kebohongan bersandiwara lebih membumi. Jujur itu hanya ilusi, tidak sekadar hanya teori. Tidak ada lagi sinkronisasi antara hati, pikiran, tubuh, lebih memilih jalannya sendiri-sendiri. Hati bersembunyi, pikiran menari-nari, tubuh mengingkari diri. Perilaku menjadi tiada arti. Mulut lebih memilih basa-basi. Itulah dilema integritas yang sering terjadi di masa kini. Motor dinas untuk keperluan pribadi, mobil dinas untuk bergaya, rumah dinas untuk berpesta pora, itu sama saja dekat-dekat dengan korupsi. KTP KK dipalsukan demi anak masuk ke sekolah favorit, itu sama saja menebarkan virus-virus korupsi kepada generasi kita. Menyebarkan kunci jawaban ujian nasional biar anak-anak lulus, itu sama saja menanamkan nilai ketidakjujuran kepada peserta didik kita. Menerima pundi-pundi dari pengusaha agar anaknya masuk ke sekolah meskipun tidak memenuhi kriteria, itu sama saja dengan gratifikasi. Tapi itu adalah masa lalu dan sekarang sudah end, karena kita sudah mengenal nilai-nilai integritas. Kita berusaha menanamkan dan mempertahankan nilai integritas.